Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Medarsi Eka Putri, nomor pokok mahasiswa 19101341174, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Untuk melengkapi tugas pertemuan kedua saya, mata kuliah pembelajaran matematika 1. Dosen pengajar mata kuliah ini adalah materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kurikulum 2013. Tapi sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum adalah suatu rencana yang memberikan pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kurikulum 2013 itu sendiri ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang bertujuan memberikan pengalaman bermakna dan luas kepada peserta didik. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kurikulum 2013? Tujuan dari kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai individu atau warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. 1. Setiap pembelajaran memiliki tujuan untuk mengembangkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sehingga siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan pengalaman belajar yang mereka dapatkan, mereka dapat memecahkan masalah yang ada di sekolah dan di masyarakat. Yang ketiga, mata pelajaran yang ada di kurikulum 2013 akan saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang keempat, yaitu setiap jenjang pendidikan akan saling memperkuat dan memperkaya ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pendekatan saintifik. Yang pertama yang akan kita bahas dari materi pendekatan saintifik yaitu apa sih yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuan dari pendekatan saintifik yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. 2. Membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. 3. Menciptakan kondisi pembelajaran sehingga peserta didik merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Melatih peserta didik dalam meluangkan ide-ide. 5. Meningkatkan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan karakteristik siswa. Apa saja sih karakteristik dari pendekatan saintifik? Karakteristik dari pendekatan saintifik yaitu sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan proses keterampilan sains. 3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial sehingga merangsang perkembangan intelektual. Dan yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa. Selanjutnya, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013 lempiran 4, proses pembelajaran terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yaitu 1. Mengamati, merupakan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar dalam mengamati yaitu membaca, melihat, menyimak, dan mendengarkan.
Yang kedua, menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai apa yang tidak dipahami dari apa yang dilihat atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan dari apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran berupa eksperimen membaca sumber selain buku, mengamati objek atau kejadian, dan mewawancara narasumber. Yang keempat yaitu mengolah informasi, merupakan kegiatan pembelajaran dengan cara pengolahan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil pengamatan atau dari informasi yang didapatkan. Yang kelima yaitu mengkomunikasikan, merupakan kegiatan pembelajaran yang menyampaikan hasil dari pengamatan, kesimpulan dari hasil analisis, yaitu berupa lisan, tulisan, atau media lainnya. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan dan kelemahan dari pendekatan saintifik? Kelebihan dari pendekatan saintifik yaitu sebagai berikut. 1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. 2. Berpusat pada siswa dan guru untuk sama-sama aktif dalam mengeluarkan pendapat. 3. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan kelemahan pendekatan saintifik yaitu sebagai berikut. 1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. 2. Tidak efisien untuk mengajarkan pada siswa yang berjumlah banyak karena memerlukan waktu lama untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di dalam pelajaran. Berikut video pembelajaran matematika SD yang menggunakan pendekatan saintifik. Berapa nih? Bangun datar apa? Masih ingat kelas 3, kelas 4? Bujur sangkar atau persegi? Persegi. Kalian lihat sekeliling kalian, ada tegel warnanya putih, ubinya warnanya putih, bentuknya juga persegi. Semuanya Bu Guru punya, dari ukuran yang sedang, yang kecil, sampai yang besar. Nih yang besar, ini yang besar nih. Nah, nanti kita akan belajar mencari luas persegi. Masih ingat rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Aduh. Nah, ini nanti berhubungan dengan bilangan kuadrat. Ini sisinya ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4. Bu Guru akan nulis bilangan. Nulisnya begini. 4. 4 ini bilangannya 4. Ini dibaca kecil. Pangkat 2. Inilah yang dinama bilangan kuadrat. 4 kuadrat atau 4 pangkat 2. Ini pangkatnya. Iya, nulisnya ingat harus kecil, angka 2-nya tidak boleh sama dengan angka 4. Ini harus kecil. Selanjutnya, berapa sih 4 pangkat 2 itu atau 4 kuadrat? 4. Gimana? 4-nya ada berapa? 4 kali 4. Ada 8. Pada video pembelajaran tersebut, fase pertama merupakan kegiatan mengamati. Karena di dalam video tersebut, siswa mengamati atau melihat, mendengar, dan menyimak penjelasan gurunya mengenai bagaimana cara menghitung luas persegi dengan bilangan kuadrat. Kuadrat. Ini sama dengan 2 kuadrat. Ini sama dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan 4 kuadrat. Pinter. Siapa yang mau gambar 5 kuadrat bagaimana coba? Aza, hebat. Sini Aza. Sok gimana?
5 kuadrat. Aza pintar. Oh, lurus garisnya, hebat Aza. Kasih bu guru penggaris. Lima kuadrat. Ya, hebat. Fase kedua merupakan kegiatan menanya, karena di dalam video tersebut guru menanyakan kepada siswanya bagaimana cara menggambar bilangan 5 kuadrat di papan tulis. Dan kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk tampil ke depan. Namanya persegi bilangan kuadrat. 1 kali 1, 1. 3 dihitung. Kalau kelas 1 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. 3 kuadrat itu 9. Kalau 4 kuadrat berapa hitung? Enggak, kamu nyari lagi. Coba selain itu. Sekali lagi. Ini selesaikan dulu. Siap. Ini belum nih, ikhlas kenapa? Ikhlas. Iya, nama kelompok terus anggotanya siapa? 1, 2, 3, 4. Ayo dibantuin dong. Di sini. Fase ketiga merupakan kegiatan mengumpulkan data, di mana siswa melakukan diskusi antar kelompok dan bertanya kepada gurunya. Oke, siapa lagi? Halo, Bianca. Kelompoknya Bianca. Kelompoknya Gajah Mada Hafiz. Udah tinggi nggak boleh aku. Gajah centil. Ayo laki-laki berada di sebelah kiri Bu Yanti. Oke, siapa yang belum? Masih ada Kak. Fase keempat merupakan kegiatan mengolah informasi. Karena di dalam video tersebut, siswa melakukan pengolahan informasi atau hasil diskusi yang mereka dapatkan di depan kelas. Oke, kita bahas. Tadi kalian sudah kerja sama temennya. Bahkan ada yang hasilnya bagus. Ini contoh hasil teman kalian. Papan berpaku yang awalnya tadi 1 keping bisa jadikan gede ya. Bisa besar seperti ini. Ini bisa lebih besar lagi kalau mau disambung-sambung. Nah, kebetulan kita punyanya tidak banyak. Jadi ada yang punya bakat 4, ada yang 1. Ya. Ada yang 3. Nanti kalau punya banyak lagi, mungkin punya 100, bisa dijajar-jajar jadi banyak. Sama seperti ubin. Ubin juga bisa kalau punya sedikit masangnya. Kalau banyak jadi banyak juga ya. Ya seperti ini. Ini hasilnya. Ya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya siapa? Faktorisasi. Oke, iya. Baik, selanjutnya kita bahas. Betul nggak ya hasilnya? Dari kelompoknya Fazia dan kawan-kawan. Oke, dapat eksplornya selain 10 dapat 3. Bagus hasilnya. Oke, kelompoknya Alia, kelompok Hasanuddin ini. Ada yang 115. Fase kelima merupakan kegiatan mengkomunikasikan. Karena di dalam video tersebut, guru dan siswa mengkomunikasikan hasil diskusi setiap kelompok. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan mengenai kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.